Pada sana. Anjali. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siang. Hari ini kita belajar materi cerpen. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Bapak minta satu orang siswa untuk memimpin doa supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Silakan Pak kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Silakan kembali ke duduk dulu ya. Baik anak, untuk kegiatan kita hari ini sebelum dimulai, Bapak ingin memeriksa kehadiran siswa terlebih dahulu ya. Yang Bapak sebutkan namanya, silahkan tunjuk tangan. Di Putu Trisnayani hadir? Masih izin ya. Kemudian Nadia Devita Utami ya hadir. Ini Ayu Rai Adinda Wahyuningsih hadir ya? Hadir ya. Ini Putu Sita Aristia Dewi hadir. Muhammad Nur Fitriansyah hadir. Putu Eka Raspawati hadir. Ini Kadek Ayu Intan Sita Dewi hadir. Hadir ya. Ini Putu Marcelinus Yahya Kurnia hadir. Ini Putu Trisna Chandraswari hadir. Ini Putu Gede Agastya Purmana Putra Hadir, Pak. hadir ya. Imade Ose Arya Bagaskara hadir. Ini Putu Raina Cantika Dewi hadir. Ini Putu Dini Naraswari hadir. Ini Gusti Ngurah Agung Diva Wicaksana Hadir, Pak. sakit ya. Sudah ada keterangan dokter ya? Sudah ya. Kemudian di Gede Ewan Nanda Guna Pulang kampung, Pak. pulang kampung ya. Izin ya. Sudah ada keterangan dari orang tua ya? Ya. Di Putu Satya Bakti Vedanta hadir. Di Komayu Wista Anjani hadir. Ini Putu Puspita Sari hadir. Di Putu Gede Prana Yoga Hadir, Pak. ya hadir. Di Putu Kevin Claresta Wiasana Hadir, Pak. hadir. I Gede Pasa Arisuta Hadir, Pak. hadir. Satu lagi I Gede Nanda Naulan Nortama Hadir, Pak. ya hadir. Baik, terima kasih anak. Selanjutnya sebelum memulai kegiatan hari ini, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai nilai-nilai kehidupan di dalam cerita pendek. Nah, Bapak yakin anak-anak sudah paham materi yang Bapak sampaikan kemarin. Mohon satu orang, siapa yang masih ingat ya nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek? Siapa yang bisa menunjukkan? Sebentar, Pak Sita Aristia Dewi ya. Silakan. Apa saja nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek? Nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek yaitu yang pertama ada nilai moral, yaitu berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, baik buruknya tingkah laku manusia. Ya. Lalu yang kedua itu ada nilai sosial atau kemasyarakatan. Di sini berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada nilai religius atau keagamaan. Itu berkaitan dengan agama. Lalu yang keempat nilai pendidikan atau edukasi. Itu berkaitan dengan pendidikan dan pelajaran hidup. Dan yang kelima, nilai estetis atau keindahan. Itu berkaitan dengan hal-hal yang menarik dan menyenangkan. Lalu nilai etika itu berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Dan yang terakhir nilai politis itu berkaitan dengan situasi politik suatu pemerintahan. Baik, terima kasih Sita Aristia Dewi, rupanya masih mengingat pelajaran yang kemarin ya. Baik, selanjutnya Bapak ingin memberikan sebuah pantun untuk anak-anak.
ya sebelum kita mulai pembelajaran, pantunnya seperti ini ya. Pergi ke pasar membeli pulpen, mari kita belajar cerpen. Nah, demikian pantunnya. Mungkin ada peserta didik, siswa, murid yang bisa membuat pantun seperti yang Pak sampaikan tadi ya. Sita. Buah nangka dibuat permen. Cakep. Saya suka membuat cerpen. Oke, terima kasih. Ya, Sita. Katanya senang buat cerpen ya nak ya. Apa senang buat pantun dan cerpen juga ya. Baik, terima kasih. Nah, kira-kira anak-anak dari pantun yang disampaikan teman anak-anak tadi, Sita tadi menyampaikan pantun buah pepaya, buah nangka, buah pepaya, terus Dibuat permen. dibuat permen. Artinya, Saya suka membuat cerpen. baik. Nah, jadi kegiatan kita hari ini, kegiatan belajar kita hari ini adalah yaitu mencari unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Nah, itu dari sebelum kita lanjut ke materi, nah, Bapak akan sampaikan sedikit yaitu tujuan kegiatan belajar kita hari ini, bisa anak-anak saksikan di slide ya. Nah, jadi yang pertama, nah itu ada kompetisi dasar, itu menelaah cerpen dengan unsur-unsur pembangun cerpen dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerpen yang dianalisis. Nah, jadi tujuan belajar kita itu dengan kita belajar hari ini, jadi Pak harapkan oleh kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model belajar problem based learning, diharapkan peserta didik itu mampu menelaah unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, yang didengar nanti Pak bagikan materinya, ceritanya Pak bagikan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, nanti Bapak harapkan anak-anak mampu untuk menyimpulkan aspek atau unsur pembangun cerita pendek yang didengar dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi, nah, hari ini Bapak ingin mengetahui kemampuan anak-anak terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak lihat. Nah, Pak sudah bagikan link quizzes. Nah, coba silakan dilihat linknya. Oke. Nah, baik, kita kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, coba dikerjakan terlebih dahulu quiznya. Nah, jadi di quizzes itu melihat kemampuan awal peserta didik, anak-anak sendiri mengenai teks cerpen ya, mengenai unsur-unsur pembangunnya seperti apa. Di peringkat pertama, Fitria mana? Ya, masih mengerjakan ya, skornya belum kelihatan.
Di peringkat pertama ada buku Prana Yoga Mayati ya. Skornya 3.800. Tunggu. Ayo masih dikejar oleh kita Haristia. Naik lagi ya.
pembangun dalam cerita pendek itu diraih oleh Putu Gede Pranayoga Mayanti. Kita berikan applause ya. Kedua, Krisna Chandaswari. Mana Krisna Chandaswari? Ya, berikan tepuk tangan untuk Krisna. Oke. Bagaimana anak-anak? Kuisnya menyenangkan? Ya, menyenangkan ya. Terima kasih sudah mengikuti kuisis sebagai persepsi awal ya anak-anak untuk belajar mengenai unsur pembangun cerita pendek. Ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin menayangkan ya satu kali lagi ini sebuah cerita pendek ya. Ini temanya ini semangat belajar, itu judulnya semangat belajar di tengah pandemi. Silakan disaksikan anak ya. Sebentar anak ya masih. Dari cerita ini silakan anak-anak nanti temukan ya unsur pembangunan. Alhamdulillah akhirnya kita selesai juga nih. Mantap. Astagfirullah, tugas nambah lagi dong. Masa selesai loh tugas untuk semua. Kapan mainnya ini? Udah lah, tugas sama jadi tugas kalian lah. Ngajak main aja nih. Halo, assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Ji. Main yuk. Biasa mabar aja. Nanti sama gue ya. Oh, oke. Di mana? Biasa di tempat biasa. Oke, sip, gua tunggu. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Lama-lama Kim. Udah masuk dalam yuk. Ya Kim, yang di area so ini ya. Depan. Aduh, gua ditelepon masih nopal. Apa yang cuy? Lagi ya katanya Ji, siapa tahu penting. Kenapa Bang? Halo Ji, kerjaan tugas bareng yuk. Kerjaan bareng? Di rumah lu? Iya, di rumah gua. Udah lah, ntar aja ngerjainnya. Lagi pula kan ntar juga nggak dikumpulin. Dan nilainya juga kan nggak bakal ini nentuin masa depan kita. Yaudah lah Bang, daripada kelamaan. Udah kita main gua pengen lanjutin belajar. Udah lanjutin main gua. Tapi kan, Ji, jangan ditutup dulu Ji. Udah lah Kim. Ntar lu. Tuh kan, gua masuk ke game juga udah mati nih game. Udah. Udah aja. Ya. Saya udah nih. Ya. Jadi Ki, yuk. Tunggu. Masalah. Main game gak seru. Kalau pengen ke rumah takut kegabutan. Oh iya, mendingan ke rumah nopal aja ya. Main belajar. Assalamualaikum Nopal. Ada Haji. Ada apa nih Ji? Iya tadi pengen ikutan belajar ini buat ngerjain tugas. Oh, biar gak gabut aja di rumah. Oke, ayo masuk. Ayo salah Ji. Ayo Pak. Lah kok ada si Rahman? Iya, Maman sering datang ke sini. Kenapa Mas terus datang ke sini? Karena selama pandemi corona kan kita belajar online, Bang. Gue tuh nggak punya HP buat belajar online, jadi gue sering mengonopal buat belajar bareng gitu.
Iya udah. Ya. Ternyata keren ya si Rahman. Walaupun dia belajar online dengan fasilitas yang terbatas, tapi dia tidak pernah patah semangat. Jadi aku harus lebih dari Rahman, dan aku harus akan lebih bisa daripada Rahman. Oke anak-anak, dari cerita pendek tadi bisa tidak anak-anak menemukan sebuah unsur intrinsik dari cerita pendek tadi? Nah, siapa kira-kira yang bisa menyebutkan? Mungkin bisa dibantu oleh Sita ya? Mana Sita? Ya. Tadi ceritanya tentang apa anak-anak? Judulnya apa tadi? Semangat belajar di tengah. Nah, bisa nggak disebutkan unsur intrinsiknya? Temanya Ya, belajar tema. di masa pandemi. Ya. Semangat belajar di masa. Ya, kemudian selain tema ada tokoh ya. Tokoh siapa tadi yang ditokohkan tadi? Ada Naufal, ada Aji. Aji. Lagi satu saya lupa namanya. Iya, Noval dan Aji ya. Yang jelas tadi yang kelihatan ada dua tokoh namanya Noval dan Aji. Kemudian latarnya Di rumah. di rumah. Rumahnya siapa? Naufal ada, Rumahnya Aji. Aji Ya, ada. oke. Apa lagi selain itu? Alurnya, Alurnya? maju. Alur maju. Ya, terus apa lagi? Nah, sudut pandang ada? Untuk berapa? Orang pertama. Pertama? Iya. Iya. Ada lagi? Apa lagi? Suasana? Nah, suasananya gimana? Di siang hari, di pagi hari, atau bagaimana? Tadi anak-anak lihat kan? Coba sebutkan tadi, kita lihat lagi sekali ya. Itu suasananya bagaimana sih suasananya? Nah, ceritanya lagi sekali. Nah, ini kira-kira suasananya gimana? Ini sama gua ya. Siang hari ya? Iya, siang hari. Apa lagi? Alurnya sudah, tema sudah, tokoh sudah, point of view sudah, amanat. Nah, amanatnya bagaimana? Siapa yang bisa membantu apa untuk menyebutkan amanat ini? Pernah yoga mungkin? Amanat dari cerita pendek semangat belajar tengah pandemi itu apa amanat? Dari cuplikan film pendek yang saya saksikan tadi kan di awal cerita dia ceritakan membuat tugas, namun ketika dia malas karena menerima tugas tambahan dan dia memutuskan untuk bermain game dengan temannya. Dan setelah dia bermain game, dia ditelepon oleh temannya untuk mengajak dia belajar bareng. Tapi sayangnya dia menolak karena dia lebih memilih untuk bermain game. Namun dia tentunya punya kesadaran juga untuk lebih berpartisipasi dalam hal belajar bersama itu, dan akhirnya setelah dia melihat temannya yang lebih mungkin lebih rendah dari dia, memiliki semangat belajar yang sangat hebat, akhirnya dia memutuskan untuk terus belajar dan semangat belajar tentunya di tengah pandemi yang sedang sempat waktu itu. Ya, jadi amanatnya supaya kita lebih apa? Termotivasi, benar ya, untuk belajar. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Siapa namanya nak? Intan. Siapa? Intan. Intan. Saya tetap belajar semangat biarpun pandemi nggak jadi halangan untuk belajar. Ya, jadi walaupun situasi pandemi itu semangat belajar itu tetap ada ya, tetap ada. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ada, Sita ya? Ya. Ya, Sita Aristia Dewi, silakan. Jika dilihat tadi alur ceritanya itu kan ada si Rahman yang belajar sama Naufal juga. Nah, di situ dia bilang si Rahman ini belajar dengan alat atau teknologi seadanya. Jadi di situ kita bisa ambil hikmahnya, dengan teknologi seadanya kita bisa belajar untuk menambah wawasan. Iya, jadi dengan apa yang kita miliki walaupun dalam keterbatasan kita masih tetap Kita bisa belajar. Ya, benar sekali. Nah, banyak sekali yang sudah disampaikan tadi ya. Pak Rasa sudah hampir setiap peserta didik mampu untuk
menyampaikan unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Baik, kalau gitu Pak, coba tayangkan lagi sekali ya. Mungkin ini adalah sebuah kisah inspiratif yang kita belajar dari kisah lalat dan semut. Coba perhatikan ya anak-anaknya. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun, ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarang dan menjadi merupakan alat kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi." Dan akhirnya, pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat,
Semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikirmu. Sudah anak-anak? Tadi anak-anak sudah mendengar kisah inspiratif yang berikutnya. Ceritanya tentang apa anak? Lalat dan semut. Nah, siapa yang bisa mencari amanat pesan dari cerita lalat dan semut tadi? Nah, siapa ini? Siapa yang bisa memberikan sedikit pesan ya? Silakan anak. Siapa yang mau menjawab? Silakan Pak, berikan. Ya, Trisna. Intan, ya Intan, silakan berikan sedikit jawaban Intan, tanggapan mungkin. Ketika kita itu berusaha untuk mencapai tujuan, jika kita gagal, itu bukan akhir dari untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Tapi kita bisa mencari cara lain dengan tujuan yang sama. Untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Iya, betul sekali anak-anak. Berikan aplaus untuk Intan ya. Di sini Bapak lihat dari absen ini, siapa yang mau menambahkan lagi? Marcel ada ya? Ada Marcel, silakan berikan tanggapan sedikit Marcel. Sebenarnya sudah diterangkan langsung juga di Ya. video tersebut Ya. amanatnya, Ya. tapi kesimpulan yang bisa saya ambil, kalau memang kita punya tujuan dalam hidup mau capai apapun itu pasti akan ada banyak rintangan. Betul. Dan kalian tidak bisa hanya mencoba cara yang monoton, artinya cara yang dinamis adalah solusi untuk kalian untuk agar bisa mencapai tujuan yang kalian inginkan. Betul. Artinya kalau memang misalnya, nah gini, kalau kalian punya tujuan dan kalian ngomongin ke orang lain tujuan tersebut, orang lain tersebut sudah kasih motivasi Betul. yang banyak kepada kalian, Ya. tapi kalian masih gagal. Jangan pernah berpikir kalau ini berarti kalau orang lain udah ngasih saya motivasi dan saya masih gagal, berarti tujuan hidup ini memang nggak bisa saya capai. Ya. Jangan pernah berpikir kayak Seperti itu ya. Pasti akan ada banyak cara dan kita harus pikir-pikir sekreatif mungkin cara-cara apa saja yang memang belum pernah kita coba. Ya. Mungkin bisa kita cari mentor yang memang dalam bidang tersebut, mungkin Betul. dalam contohnya membangun startup suatu perusahaan atau Ada lagi Marcel? Sudah? Ya, tepat sekali. Dari pendapat yang disampaikan Marcel, Intan ya? Intan ya, benar ya? Intan tadi itu Pak rasa sudah bisa menemukan amanat ya, amanat atau pesan. Nah, selain itu satu hal yang pasti anak-anak, jika anak-anak menemui sebuah kegagalan, carilah sumber kegagalan atau sumber permasalahannya ada di mana. Dari sumber permasalahan, lalu kita menganalisa dan menemukan solusi. Demikian ya. Nah, dari dua cerita inspiratif dan cerita pendek tadi, Pak yakin anak-anak sudah mampu ya mencari unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerita pendek. Nah, begitu anak-anak ya. Kemudian ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau bertanya anak-anak? Cukup? Nah, kemudian unsur cerita pendek. Nah, kemudian selanjutnya Bapak akan bagi kelompok. Nanti Pak bagikan sebuah lembar kerja, dikerjakan berkelompok ya. Satu kelompok silakan terdiri dari 5 orang. Ya, silakan cari kelompok sementara. Ya. Dia akan Pak bagikan bahan materi aja dan LKPD yang harus anak kerjakan. Ya. Sudah anak, silakan dibagi dulu kelompoknya. Sudah ya. Nah, untuk kelompok Marcel ya, silakan. Nih, bisa dikerjakan. Nanti Pak minta setelah dikerjakan mohon dipresentasikan ke depan ya. Mana di kelompoknya ini ya? Bagi satu. Nah, judul cerita pendek yang anak-anak akan gunakan untuk tugas itu judulnya apa? Nah, Rainbow si Pitbull ya.
Nah, bisa anak-anak baca sebentar. Pak berikan waktu untuk presentasi dan kelompok yang lain bisa menanggapi ya apa presentasi yang disampaikan oleh teman-teman anak. Ya, silakan dibuka dulu. Bapak, ini balik waktu. Bisa, ya, silakan. Kerjakan senyaman mungkin ya dengan teman-teman ya. Nah, silakan cari. Dari cerita si Pitbull itu apa yang Nana bisa temukan? Apakah tokohnya, alurnya, gitu ya? Bagi yang belum lihat ceritanya bisa lihat di depan ya, Pak tampilkan di grup WhatsApp juga sudah Pak bagikan ya. Kalau anak cermati ceritanya ini adalah seekor apa anak? Anjing. Nah kira-kira fisik anjing ini sempurna enggak? Sempurna. Nah ya. Nah, anak bisa bayangkan anjing pitbull itu bagaimana ya? Iya, Iya, bodinya kalau disamakan dengan ya, fisiknya tegap ya. Ya, silakan. Nah di kehidupan yang nyata, anak-anak mengenal nama Ringo itu seorang apa ya? ayam. Oh ayam ya? Oh yang diceritain Pipin ya? Pipin ya. Kalau di layar lebar ada nama Ringo ya? Seorang tentara ya? Ya. Nah di sini cerita ini ada tokohnya Ringo. Dia adalah seekor
intrinsik. Nah, bagaimana? Ini baca dulu ya. Ya, anak belajar mencari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya dari citra linguistik. Ada yang sudah selesai, anak? Kalau sudah, Pak persilakan untuk presentasi ke depan, per kelompok ya. Silakan ke depan. Pak berikan kesempatan untuk diskusi apa presentasi ke depan per kelompok ya 10 menit ya. 5 menit 10 menit ya. 10 sudah 10 menit. Kelompok Putu Trisnayani mana ya? Mana kelompoknya? Nah itu ya. Sudah? Belum. Kelompoknya Sita? Sudah? Belum. Kelompoknya Agastya? Belum juga. Kelompoknya Diva mana? Kelompok Iwan? Belum juga. Baik anak yang sudah selesai, Pak persilahkan untuk presentasi ya. Apa yang sudah bisa ditampilkan silakan. Mungkin dimulai dari kelompok siapa ini? Marsa sudah siap anak? Belum.
sudah menemukan temanya? Sudah ya. Alurnya sudah bukan? Sudah. Latarnya sudah? Sudah. Tokohnya sudah? Sudah. Iya. Apa yang belum? Unsur apa yang belum? Kebahasaannya. Kebahasaan, ya. Kalau kebahasaan itu berkaitan dengan gaya bahasa ya. Gaya bahasa apa yang digunakan? Apakah dia menggunakan majas? Ada majas nggak di sana? Majas apa yang digunakan? Kalau memang tidak ditemukan tidak apa-apa ya. Nah, cukup unsur yang anak-anak temukan saja ya, tidak apa-apa. Coba saya. Presentasi. Ya. Baik, Bapak berikan kesempatan untuk kelompok Sita Aristia ya ke depan dengan kelompoknya ya. Kelompok yang lain, nah, ya silakan berikan tanggapan terhadap presentasi yang disampaikan oleh kelompok Cynthia ya. Ya silakan kelompok Cynthia dengan siapa aja nak? Dengan Krisna Chandra. Krisna Chandra. Nolan. Ya. Kevin. Ya. Sama Intan Sita. Ya. Silakan bisa dimulai. Ada sebelum presentasi ada yel nggak? Ya, ada yel ya. Nah, boleh silakan diyelkan dulu ya. Kelompok 2, jaya jaya jaya. Karena presentasi kelompok 2 dibaca. Baik, kita akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai cerita pendek Rainbow si Pitbull. Ya. Jadi untuk yang pertama unsur-unsur pembangun cerpennya dari unsur intrinsik, yaitu yang pertama ada tema. Di situ temanya tentang anjing si Pitbull, yaitu ada di paragraf pertama. Lalu ada alur juga. Di situ dia menggunakan alur campuran. Alur majunya itu saat dia menceritakan saat majikannya itu mau diterkam sama anjing rabies, dan lalu untuk alur mundurnya itu saat dia menceritakan tentang kakek dan neneknya. Lalu untuk tokohnya di situ ada si Rainbow si Pitbull, ada majikannya, lalu ada anjing rabiesnya. Lalu untuk latarnya itu menggunakan latar di rumah majikan Rainbow. Terus untuk latar suasananya itu menegangkan. Dan sudut pandang yang digunakan dalam cerita pendek ini yaitu sudut pandang orang pertama. Nah, adapun amanat yaitu akan dibawakan oleh Amanat dari cerita Rainbow si Pitbull adalah kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki, serta kita juga harus hati-hati terhadap apapun yang kita lakukan agar hidup kita tetap aman dan tentram dan tidak menyesali perbuatan kita di masa yang akan mendatang. Sekian dari. Nah, dari amanat tersebut juga sudah tersirat pesan moralnya, lalu sosialnya juga yang kita ambil dari unsur ekstrinsiknya. Nah, lalu kalau untuk ciri kebahasaannya itu saya cuma menemukan satu, Pak. Ya. Itu konjungsi urutan waktu. Ya. Sama temporal juga. Ya. Dan lagi? Ya, sama aja. Ya, sama. Baik, kelompok 2 ya. Kelompoknya Sita Aristia Dewi, Nolan, Kevin, Intan, itu ya. Berikutnya kelompok yang lain silakan berikan tanggapan. Sebentar dulu. Nah, berikan tanggapan dulu. Ada yang berikan tanggapan tidak dari kelompok yang lain? Pak Marcel, ada tanggapannya? Tidak ada, cukup? Ya, kalau sudah cukup, yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi sudah bagus sekali ya, sudah bisa menemukan unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 akan kembali ke tempat ya. Iya, silakan. Kelompoknya Sita ya. Selanjutnya kelompok yang lain, silakan Pak berikan kesempatan ke maju. Mana kelompoknya Bakti, kelompok yang mana ya? Udah selesai nak? Belum. Masih proses. Kelompoknya Agastya.
Nah, seperti tadi ya, silakan cari unsur intrinsik dari cerita Rainbow Six Pitbull, unsur ekstrinsiknya apa, gitu ya. Sudah tepat sekali. Tokohnya pasti tadi Rainbow ya. Nah, Rainbow yang diceritain itu adalah seekor anjing. Nah, gitu. Si Rainbow ini setia tidak dengan majikannya? Ya, itu bisa digunakan juga. Pesannya seperti apa? Silakan kelompok bakti mau presentasi. Tadi yang disampaikan oleh Sinta ya, Sinta Aristia, kemudian Krisna ya? Iya, Krisna sudah bagus sekali ya. Krisna Chandraswari, benar ya? Krisna Chandraswari, Intan Sita Dewi, ya. Nolan yang mana nih? Nolan ya, Nolan yang pertama ya, betul. Sama Kevin, mana Kevin? Kevin ya? Kevin ya, sudah. Kevin Clarista Wiasana ya, sudah bagus sekali, bisa mencari unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Silakan biar tidak terlalu lama anak. Nanti Pak ingin ada sebuah tes lagi sekali ya, tes formatif di akhir untuk mengetahui kemampuan anak mengenai unsur pembangunnya. Tesnya tak lama, tak lama ya, 10 menit cukup. Ya. Silakan yang mau presentasi ke depan, Prana Yoga ke depan aja nak. Ayo, silakan kelompoknya Prana Yoga, Mahayati. Ya. Marcel juga ya, silakan ke depan anak. Dua lagi, siapa lagi dua ya? Selain Prana Yoga, siapa lagi? Puspita. Satu lagi Krista. Ya, ada Yel, Puspita sama Krista? Tidak ada Yel, Pak. Tidak ada Yel ya. Baik, silakan diberikan kesempatan untuk presentasi. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 3. Oke. Kelompok 3. Silakan dimulai. Baik, selamat siang. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Jadi di sini kami akan menyampaikan beberapa unsur-unsur pembangun cerpen sudah kami rangkum sebelumnya. Yang utama yaitu tema, yaitu keberanian seekor anjing serta kesetiaannya terhadap tuan atau majikannya. Selanjutnya ada latar, ada 3 tempat waktu dan suasana. Latar tempat yaitu di rumah majikan Rainbow. Yang kedua latar waktu ada 2 hari. Latar suasana tegang, ketakutan dan sedih. Untuk alur ada alur mundur. Tokohnya Rainbow, majikan, anjing rabies. Penokohannya Rainbow. Ada sesosok anjing yang sombong, baik hati, pemberani, loyal, dan setia. Sedangkan majikannya penyayang dan baik hati. Dan anjing rabies tersebut gila, beringas, dan galak. Sudut pandangnya itu sudut pandang orang pertama. Amanat yang bisa kami ambil dalam cerita tersebut yaitu jangan menyombongkan diri kita jika memiliki suatu talenta. Setialah kepada siapapun yang menemani dan merawat kita, baik itu orang tua ataupun teman-teman dan sahabat kita. Sekian yang bisa kami sampaikan di presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan selamat siang. Ya, selamat siang. Sebentar dulu. Nah, silakan berikan tanggapan untuk kelompoknya Prana Yoga. Ada yang berikan tanggapan tidak? Tidak ada? Ya, nanti sudah bisa dipahami ya. Sudah, ya, jadi sudah kelompok Prana Yoga sudah bisa mencari unsur intrinsik
dari unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah cerpen dengan judul Rainbow Pitbull ya. Baik, kelompok prayoga, terima kasih sudah presentasi, bisa kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya ini kelompoknya Raina. Mana Raina? Raina, siap ya. Silakan di depan kelompoknya Raina ya. Silakan berikan kesempatan presentasi. Di kelompok Raina, Nadia ada ya? Nadia? Oh, dia kelompoknya Bakti ya? Ya. Raina, siapa lagi? Nama kelompoknya? Buse ya. Siapa lagi? Aina, Gastia, Diva, bukan ya? Ya, silakan Agas juga ya. Silakan dimulai kelompok Aina dan Agas. Ada iya lah? Ada. Ya, sudah ada. Silakan di. Ya. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan unsur pembangun dari cerpen, yaitu Rainbow Pitbull. Yang pertama yaitu adalah unsur intrinsiknya. Temanya ada heroik atau campuran. Alurnya yaitu menggunakan alur campuran karena menceritakan masa lalu karakter tokoh yang diperkenalkan di dalam cerita akan memperkenalkan karakter lain selama cerita belum berakhir dan saat cerita kembali ke awal lagi. Yang ketiga adalah latarnya di siang hari, latar tempatnya di rumah, latar suasananya menegangkan, mengharukan dan menyenangkan. Untuk tokohnya, di sini ada tokoh protagonis dan antagonis yaitu Rainbow dan tokoh protagonis Dr. Hewan. Sudut pandangnya yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama. Adapun untuk amanat dari cerita Rainbow Pitbull ini yaitu janganlah menyombongkan segala kelebihanmu, karena sesuatu yang ada sekarang tidak akan bertahan lama dan tidak ada yang abadi di dunia ini. Bagus ya. Lanjutnya. Untuk unsur kebahasaannya, yang pertama menggunakan konstruksi temporal, yang kedua menggunakan kalimat deskripsi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kami akhiri dengan salam bersama. Bagus sekali. Ada tanggapan ya dari kelompok lain? Ya, kalau tidak ada silakan kembali ke tempat duduk ya. Dan kelompok terakhir ada kelompoknya Bakti bertiga ya. Ya, tadi ada yang izin permisi kan ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan unsur-unsur pembangun teks dari cerpen Rainbow Pitbull. Jadi di sini temanya itu adalah kehidupan anjing pitbull. Lalu ada alurnya. Ini menggunakan alur campuran yang ditandai dengan alur mundurnya itu ada pada paragraf ke-6, yaitu saat Rainbow menceritakan mengenai nenek moyangnya. Lalu ada juga sudut pandang yang digunakan, yaitu sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan kalimat aku. Lalu ada latar tempatnya itu ada di rumah majikan dan juga klinik hewan. Untuk latar suasananya itu tegang dan sedih. Lalu untuk tokohnya itu ada Rainbow Pitbull, majikannya Rainbow dan juga anjing rabies. Lalu untuk amanatnya akan dibacakan oleh penasihat. Untuk amanatnya, sebaiknya kita mencontoh sikap Rainbow yang setia kepada majikannya. Karena Tuhan memperlakukan dia dengan baik, dia melindungi majikannya saat majikannya terancam. Namun, sikap Rainbow yang sombong dan juga suka merendahkan sangat tidak baik untuk dicontoh. Lalu untuk aspek bahasaan yang terdapat dari cerpen itu, kami hanya menemukan konjungsi temporal. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya. Terima kasih yang sudah silakan juga. Baik, terima kasih setelah didik semuanya. Pak rasa semua sebagian besar sudah menemukan unsur-unsur pembangun
dalam sebuah cerpen. Ya, demikian. Kemudian Pak Rasa tadi sedikit ya, Pak berikan sedikit tanggapan dari presentasi yang disampaikan tadi sudah berlangsung dengan baik, cuma ada sedikit ya mungkin dari segi gaya bahasa tadi ya, gaya bahasa. Nah itu dari segi gaya bahasa yang disampaikan mungkin ada majas yang disebutkan di sana ya, itu bisa anak-anak gali lagi lebih dalam lagi ya, bisa anak-anak temukan lagi unsur gaya bahasa apa yang digunakan oleh penulis cerpen ya. Nah itu kemudian jadi dari semua kegiatan tadi Pak Rasa anak-anak sudah bisa memecahkan masalah. Jadi masalah yang kita kemukakan tadi adalah menemukan, menelaah dan menganalisa unsur-unsur pembangun dalam sebuah teks. Nah itu dia. Kemudian Pak inginkan satu orang siswa atau dua orang siswa, ada yang bisa tidak membuat sebuah kesimpulan sedikit dari kegiatan belajar kita hari ini. Nah, siapa yang bisa memberikan tanggapan, kesimpulan dan lain sebagainya? Siapa yang bisa menyimpulkan sedikit apa yang sudah bisa kita pelajari dalam kegiatan hari ini, dalam kegiatan belajar? Silakan, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Intan? Bisa? Ada kesimpulan tidak sedikit? Silakan. Dini mana Dini? Ya. Silakan, Pak berikan kesempatan. Menurut saya kesimpulan dari kita belajar hari ini yaitu kita jadi tahu apa saja unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen. Itu saja Pak. Unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Ya, bagus sekali Dini. Berikan aplaus untuk Dini ya. Satu lagi Pak inginkan Puspita hadir hari ini ya. Hadir ya, silakan Puspita berikan sedikit kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini kita jadi lebih mengenal mengenai apa saja unsur pembangun dalam cerpen, serta kita bisa mengetahui lebih dalam bagaimana cara untuk membuat cerpen juga. Ya. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Dini ya tadi ya. Oh, Puspita, mohon maaf ya, Puspita ya, benar sekali. Jadi selanjutnya terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk sedikit evaluasi ya, sedikit aja. Pak inginkan anak-anak membuka classroom sebentar. Nah, silakan lihat classroomnya anak-anak. Waktunya 10 menit ya untuk menjawab. Nah, di classroom sudah Pak berikan pertanyaan ya. Bisa dilihat anak. Nah, ini classroomnya. Kodenya sudah Pak bagikan ya? Sudah ya. Nah, tugas kelas, perhatikan tugas kelasnya. Itu ada. Nah, silakan anak kerjakan penilaian formatif. Nah, bisa dibuka anak. Nah, itu dia. Silakan isi identitas siswa, nama siswa, absen. Kemudian kerjakan pertanyaan formatif. Bisa anak ya? Ya, silakan dikerjakan.
9 siswa. Jose skornya sempurna sekali ya. Selinus Yahya. Kemudian Prana Yoga skornya sudah sempurna sekali. Ternyata sudah skor 100 ya. Sudah semua berhasil mengerjakan kuis? Sudah semua ya. Baik, Pak rasa anak-anak sudah mampu ya untuk mencari unsur-unsur intrinsik, ekstrinsik dan intrinsik dalam sebuah cerpen ya. Karena Pak lihat dari hasil evaluasi yang anak kerjakan rata-rata nilainya sudah 100 ya. Dan ada yang beberapa yang mendapat skor 90. Nah, demikian anak. Selanjutnya Bapak harapkan dari apa yang sudah anak-anak pelajari tadi mengenai unsur pembangun dalam cerpen, nanti anak-anak bisa mencari ya cerita-cerita cerpen-cerpen lagi. Nah, dari cerita pendek tersebut anak-anak bisa tentukan ya. Yang pertama apa anak-anak? Ya, temanya terlebih dahulu. Tema cerpen itu apa? Kemudian setelah tema, alur. Nah, alur itu rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, bagaimana rangkaian ceritanya? Apakah dia menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur? Nah, itu. Kemudian berikutnya, unsur selanjutnya, unsur intrinsik yang lain adalah latar. Nah, latar itu apa anak-anak? Jadi segala keterangan yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana. Apakah waktu cerpen, waktu cerita itu berlangsung di pagi hari, siang hari. Nah, suasananya seperti apa tadi? Tadi Pak dengar ada yang menyebutkan suasananya tegang, gitu ya? Nah, kelompoknya Marcel ya, dan kelompoknya Prana Yoga, ya. Iya, itu sudah kelompok Marcel dan Prana Yoga. Menyebutkan unsurnya tadi, kalau suasananya tegang, ya. Ya, benar sekali. Kemudian tempatnya, nah tempat kejadian itu di mana anak-anak? Nah, ini sudah dari cerita Rainbow Six Siege itu Pak kejadiannya di mana? Di rumah, ya. Kemudian apalagi anak? Latar, tempat, suasana sudah, tokoh. Nah, tadi tokohnya siapa? Ringo. Ya, Ringo itu adalah seekor anjing pitbull. Nah, itu lengkapnya. Itu lengkapnya. Nah, silakan cari lagi cerita-cerita yang lain nanti. Kemudian setelah itu ada tokoh. Nah, Rainbow ini termasuk apa? Tokohnya protagonis, antagonis atau tritagonis? Tritagonis, ya. Itu kemudian apa lagi anak? Point of view, sudut pandang yang digunakan oleh
Orang pertama. Iya, itu. Ada lagi yang belum disebutkan? Amanat. Oke, amanatnya seperti apa? Tadi ingat tak cerita Rainbow Pitbull? Jadi amanat pesan yang ingin disampaikan. Jadi ada yang Pak sepintas tadi mendengar apa namanya? Jangan terlalu bangga gitu ya? Ya. Dengan apa yang dimiliki, kan gitu? Betul, Pak, betul. Nah, itu. Jadi jangan terlalu bangga dengan apa yang dimiliki. Karena apa yang kita miliki hari ini belum tentu akan kita miliki di kehidupan yang mendatang, gitu ya. Tidak bisa terus seperti itu gitu. Apalagi anak-anak ada yang menemukan latar belakangnya untuk unsur bahasa tadi ada yang menemukan ya? Ada? Konjungsi, urutan waktu ya. Terus kemudian apalagi unsur ekstrinsik ada yang menemukan latar belakang pengarang tidak ada ya? Pengarangnya tadi siapa namanya? Ingat nggak? Penulis Imade Haryana ya, itu dia. Latar belakang masyarakat ada yang menemukan nggak? Ada yang menemukan anak? Tidak ada. Sosialnya bagaimana? Dari tema Rainbow tadi, unsur sosialnya, latar sosialnya ada nggak? Rainbow ini hidup dengan seorang majikan. Majikannya kehidupannya bagaimana? Oh, mewah ya. Pantas saja segala yang diinginkan si Rainbow didapat dengan mudah kan gitu. Dari makanannya diperhatikan kan gitu ya. Nah, itu saja ya anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak sudah bisa menemukan unsur pembangun dalam sebuah cerita. Sudah bisa menentukan unsur intrinsiknya, tema, alur, tokoh, latar gitu ya. Amanat juga ya. Nah, itu sudah anak-anak bisa temukan. Sudut pandang juga sudah bisa anak-anak temukan. Kemudian unsur ekstrinsik juga sudah bisa anak-anak temukan. Nah, kemudian ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak untuk kegiatan hari ini? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya. Baik, kalau sudah jelas, nah sedikit informasi anak-anak untuk kegiatan selanjutnya. Kegiatan di pertemuan kita berikutnya, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menyusun sebuah cerita pendek. Nah, jadi dari unsur-unsur pembangun sebuah cerita tadi, saya yakin anak-anak sudah bisa menentukan tema, gitu ya. Sudah bisa menentukan apa lagi anak-anak? Alur dalam sebuah cerita, apa lagi? Latar dan tokoh dalam sebuah cerita. Jadi Pak yakin dalam menyusun sebuah cerita pendek nanti anak-anak sudah punya bayangan ya, kira-kira cerita pendek seperti apa yang ingin anak-anak buat ya. Nah, demikian anak Pak Asa tadi kita sudah mengawali kegiatan dengan berdoa. Nah, untuk penutup Bapak harap ketua kelas ya, ada ketua kelas. Nah, ketua kelas mohon ke depan sebentar. Kita berdoa dulu ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan ya. Silakan. Silakan berdiri. Baik, untuk teman-teman semuanya silahkan berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, karena kita tadi mengawali dengan doa, marilah kita juga akhiri dengan doa agar kita semua selamat sampai di rumah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, silakan kembali. Baik anak-anak, Pak Rasa kegiatan hari ini sudah bisa berjalan dengan baik ya. Pak harapkan apa yang sudah kita bahas hari ini mengenai unsur intrinsik, unsur ekstrinsik sebuah cerpen
bisa anak-anak gunakan ya untuk membuat cerpen nantinya gitu ya di pertemuan berikutnya, dan semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, demikian anak, Bapak tutup pertemuan hari ini dengan Ramo Santi ya. Kelas silakan duduk. Ramo Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang anak-anak. Ya. Silakan lanjut dengan pelajaran berikutnya ya. Biologi lagi